Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan setoran negara yang berasal dari cukai minuman mengandung etil alkohol dapat meningkat pada tahun 2024 ini. Di sepanjang tahun, setoran cukai dari kategori tersebut ditargetkan bisa mencapai 9,3 triliun rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan setoran negara yang berasal dari cukai minuman mengandung etil alkohol dapat meningkat pada tahun ini. Target ini dipatok dengan upaya intensifikasi yang dilakukan lewat penyesuaian tarif cukai. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan, setoran cukai minuman beralkohol ditargetkan mencapai 9,3 triliun rupiah pada 2024. Angka tersebut meningkat dari target APBN 2023 sebesar 8,67 triliun rupiah. Seiring dengan kenaikan target tersebut, pemerintah juga resmi mengerek tarif cukai minuman beralkohol. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023, tarif cukai seluruh golongan minuman beralkohol resmi naik pada 1 Januari 2024. Salah satu alasan pemerintah mengerek tarif cukai ialah sudah lamanya penyesuaian dilakukan. Penyesuaian tarif cukai untuk golongan B dan golongan C terakhir kali dilakukan pada 2014. Selain itu, tingkat prevalensi konsumsi minuman beralkohol usia di atas 10 tahun tercatat terus meningkat. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, tingkat konsumsi meningkat dari 3% pada 2007 menjadi 3,3% pada 2018. Selanjutnya, pertimbangan terakhir ialah adanya pertumbuhan produksi minuman beralkohol. Pemerintah menyebut produksi minuman beralkohol dalam kurun waktu 10 tahun terakhir meningkat sebesar 2,4%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, pemerintah fokus mendorong penerimaan negara di tahun 2024 ini. Tidak hanya dari sisi pajak namun juga dari sisi penerimaan cukai. Dan sebagai gambaran, penerimaan kepabeanan dan juga cukai di sepanjang 2023 tercatat sebesar 286 triliun rupiah atau 95,4% dari target. Dan penerimaan tersebut mengalami koreksi pertumbuhan setelah mencatatkan pertumbuhan positif 2 tahun berturut-turut pada 2021 dan juga 2022. Dan pemirsa, untuk itu tercatat ada sejumlah komoditas yang menjadi sasaran pemerintah dalam menargetkan penerimaan negara yang lebih tinggi melalui instrumen cukai. Salah satunya adalah cukai untuk kelompok minuman yang mengandung etil alkohol. Mengacu pada aturan, tarif cukai minuman beralkohol golongan A dengan etil alkohol sampai dengan 5% disesuaikan menjadi Rp16.500 per liter, baik produksi di dalam negeri maupun impor. Dan kemudian pemirsa, untuk golongan B yang mengandung etil alkohol lebih dari 5% hingga 20%, tarifnya disesuaikan menjadi Rp42.500 per liter untuk yang diproduksi di dalam negeri dan Rp53.000 per liter untuk yang impor. Selanjutnya golongan C dengan kadar etil alkohol 20-55% dikenakan tarif Rp101.000 per liter untuk yang diproduksi di dalam negeri dan senilai Rp152.000 per liter untuk yang impor. Dan selanjutnya, selain mengejar cukai dari minuman beralkohol, pemerintah di tahun 2024 ini juga memburu penerimaan yang lebih tinggi dari cukai hasil tembakau, terutama untuk produk rokok. Seperti apa kebijakan tarif cukai rokok di tahun 2024? Berikut informasi selengkapnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10% per Januari 2024. Kenaikan ini sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo pada 2022. Di pada saat itu, Presiden Jokowi merilis kebijakan kenaikan tarif CHT 2 tahun berturut-turut, yakni 2023 dan 2024. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pita cukai baru untuk penyesuaian tarif 2024 sudah disiapkan sebanyak 17 juta pita. Total pita cukai rokok baru itu khusus untuk penggadaan pada Januari 2024. Dengan adanya pita cukai baru itu, Bea Cukai akan memperketat pengawasan pengedaran rokok-rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu. Ditjen Bea Cukai mengaku hingga Oktober 2023 sudah menindak 641 juta batang rokok berpita cukai palsu. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Presiden, tarif cukai hasil tembakau untuk rokok ditetapkan naik rata-rata sebesar 10% pada 2023 dan 2024, sedangkan untuk cukai rokok elektronik rata-rata sebesar 15% dan hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata sebesar 6%.
Ketentuannya pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 dan PMK Nomor 192 Tahun 2022. Dengan begitu, arah kebijakan cukai hasil tembakau pada 2024 akan tetap mengacu pada dua ketentuan tersebut. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, sebagai salah satu tulang punggung penerimaan cukai, komoditas rokok kembali dikenakan kenaikan tarif cukai di tahun 2024. Di tahun ini tarif cukai yang dikenakan untuk produk rokok adalah sebesar 10%. Ya, tidak hanya mengenakan cukai untuk rokok konvensional, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan pemirsa juga menerapkan pajak untuk rokok elektrik. Adapun tujuan pengenaan cukai ini sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Dan untuk itu, Kementerian Keuangan menilai peran para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting. Kementerian Keuangan menyampaikan pada prinsipnya pengenaan pajak rokok elektrik mengedepankan aspek keadilan, mengingat rokok konvensional dalam operasionalnya melibatkan petani tembakau dan juga buruh pabrik yang telah terlebih dahulu dikenakan pajak rokok sejak tahun 2014. Dan sepanjang 2023 lalu, penerimaan cukai rokok elektrik tercatat hanya sebesar 1,75 triliun rupiah atau 1% dari total penerimaan cukai hasil tembakau dalam setahun. Selanjutnya pemirsa, dari cukai rokok kita bergeser ke komoditas lain yang juga masuk dalam sasaran untuk menaikkan penerimaan cukai, yakni produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Seberapa besarkah target penerimaan cukai dari kedua produk tersebut? Berikut sudah kami rangkum informasinya untuk Anda. Presiden Joko Widodo telah menetapkan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Rincian tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Di dalamnya turut ditetapkan target pendapatan cukai produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan. Khusus untuk target barang kena cukai tersebut, telah lama direncanakan penerapannya namun tak kunjung terrealisasi. Sebelumnya pada 2023, pemerintah sudah menetapkan targetnya namun dihilangkan pada pertengahan tahun karena implementasinya tak kunjung terrealisasi. Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menetapkan pendapatan cukai produk plastik sebesar 1,84 triliun rupiah dan cukai minuman bergula dalam kemasan 4,38 triliun rupiah. Total kedua barang kena cukai baru itu pun menjadi senilai 6,22 triliun rupiah. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, penerapan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan memang telah disiapkan penerapannya pada 2024. Namun eksekusinya tergantung kondisi ekonomi 2024. Ditjen Bea Cukai menyebut, penerapan cukai selalu didasari pada banyak hal, mulai dari aspek kesehatan dan lingkungan hidup, serta iklim industri maupun daya beli masyarakat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, sebenarnya penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK juga sempat masuk dalam APBN 2023 lalu dengan target masing-masing 980 miliar rupiah dan 3,08 triliun rupiah. Akan tetapi, pemerintah menghapus target penerimaan tersebut lantaran kebijakannya belum bisa diterapkan di tahun 2023 yang lalu. Dan pemirsa, berbicara mengenai cukai untuk produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menilai bahwa rencana pemerintah yang akan mulai memungut objek cukai baru khususnya MBDK pada tahun 2024 akan terjegal tahun politik. Kendati demikian, ia sangat mendesak pemerintah untuk segera menerapkan cukai MBDK, terutama dari sisi kesehatan. Mengingat Indonesia sudah darurat obesitas dan juga diabetes. Namun harus diakui pemirsa bahwa penerapan cukai MBDK akan memiliki konsekuensi ekonomi yang cukup signifikan, terutama terhadap industri makanan dan juga minuman. Pasalnya, penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan dengan tarif signifikan dipastikan akan mengerek naik harga produk dan juga menurunkan volume penjualan dari MBDK. Ya pemirsa, di tengah upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan penerimaan cukai, seyogyanya pemerintah di saat yang sama juga terus mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sisi lainnya yang belum tereksplorasi secara optimal, termasuk penerimaan negara pajak maupun penerimaan negara bukan pajak dari berbagai aktivitas ekonomi dan juga bisnis di dalam negeri.